itu ya? Iya. Yang materinya negara hukum itu ya? Iya. Yang dosennya Bapak Emil Salim Siregar ya? Iya. Jangan di-skip ya. Jangan bosan juga. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Intan Baiduri Nasution NPM 2303 1034 dan teman saya Dan saya Aulia Agustina dengan NPM 23031030 dan saya Fatwa Fadila dengan NPM 23031021. Kami dari kelas 1B Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen Universitas Asahan. Di sini kami akan membuat video presentasi yang dimana memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Emil Salim Siregar SH.MH. Selamat menyaksikan. 1. Pengertian negara hukum. Negara hukum dalam pandangan F.R. Boting didefinisikan sebagai kekuasaan pemegang kekuasaan yang dibatasi oleh hukum. Lebih lanjut disebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara pembuatan undang-undang. Supomo dalam bukunya berjudul Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia menyebutkan istilah negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat. Antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dalam mencari keputusan objektif dari pihak pemerintah dan rakyatnya. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasalnya, negara Indonesia adalah negara hukum. Unsur negara hukum dikembangkan oleh Friedrich Julius Stahl dan Albert van de Key. Berikut unsur-unsur negara hukum yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl sebagai berikut. 1. Hak-hak asasi manusia. 2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan. 3. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada. 4. Adanya peradilan administrasi yang terdiri sendiri. Ciri-ciri negara hukum. 1. Hukum bersumber pada Pancasila. 2. Berkedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi. Keempat, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintah. Kelima, kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Yang keenam, pembentukan undang-undang oleh Presiden bersama-sama dan DPR. Yang ketujuh, dianutnya sistem MPR. Selanjutnya, prinsip negara hukum antara lain 1. Supremasi hukum, yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum. Artinya, semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pada hakikatnya, pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. 2. Persamaan dalam hukum, hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empiris. 3. Asas legalitas. Dalam setiap negara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas, yaitu segala tindakan pemerintahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tertulis disebut harus ada terlebih dahulu dari perbuatan atau tindakan administrasi. 4. Pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dilakukan dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal dan pemisahan kekuasaan secara horizontal. Hal ini dimaksudkan tidak terjadinya kewenang-wenangan. 5. Organ-organ eksekutif independen dalam rangka membatasi kekuasaan harus adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen. 6. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada di dalam negara hukum. Dalam menjalankan tugas yudikalnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun baik karena kepentingan politik maupun kepentingan ekonomi. Hakim hanya memihak kepada kebenaran dan keadilan. 7. Peradilan tata usaha negara dalam setiap negara hukum harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk mengukur menggugat keputusan pejabat administrasi negara. 8. Mahkamah Konstitusi. Pentingnya lembaga ini adalah dalam upaya memperkuat sistem check and balance antara cabang-cabang kekuasaan, misalnya dengan wewenang memutuskan sengketa antara lembaga negara. 9. Perlindungan hak asasi manusia negara tidak dibenarkan membatasi atau mengurangi makna kebebasan dan hak-hak asasi manusia itu. Adanya perlindungan hak asasi manusia merupakan pilar penting dalam setiap negara hukum. 10. Bersifat demokratis.
Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak. Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. 11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama, sebagaimana cita-cita nasional Indonesia yang dirumuskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 12. Transparansi dan kontrol sosial sistem perwakilan di parlemen tidak dapat diandalkan sebagai saluran aspirasi rakyat, karena perwakilan fisik belum tentu mencerminkan perwakilan gagasan aspirasi. Selanjutnya, perkembangan negara hukum dalam perkembangannya negara hukum terbagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Negara hukum polis. Negara hukum polis merupakan negara yang memiliki wewenang dalam penyelenggaraan keamanan, kemakmuran, dan perekonomian. Pada jenis ini, negara bertugas menjaga tata tertib saja. Kepentingan umum itu berdasarkan kehendak raja. Menurut negara polis ini, segala sesuatu ditentukan oleh raja, dan rakyat itu tidak mempunyai hak terhadap raja. 2. Negara hukum liberal. Negara hukum liberal hadir karena adanya kekecewaan atau sebagai bentuk reaksi terhadap konsep negara polis, yang mana ketika itu negara bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Dalam konsep negara hukum liberal menghendaki negara tidak turut ikut campur dalam penyelenggaraan ekonomi, sedangkan penjaga tata tertib diserahkan kepada negara. 3. Negara hukum formal. Negara hukum formal merupakan negara hukum yang dapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang negara hukum formal. Ini disebut dengan demokrasi yang berlandaskan hukum. 4. Negara hukum material. Negara hukum material merupakan perkembangan dari negara hukum formal. Berdasarkan hukum material, tindakan penguasa dalam hal mendesak demi kepentingan warga negaranya. Dibenarkan atau diberlakukannya asas oportunitas. Kesimpulan dari materi kami adalah Indonesia sebagai negara hukum mengatur subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan melalui hukum. Hal ini berarti hukum adalah pedoman perilaku bagi subjek hukum, seperti pemerintahan daerah, dan masyarakat sebagai subjek hukum, memerlukan hukum dalam mengemban hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, hukum harus terintegrasi dengan baik. Baik, sekian dari presentasi kami. Saya Intan Baiduri. saya Aulia Agustina. Saya Fatwa Fadila. Kami izin mengundurkan diri.